Kan setiap pertarungan dalam politik kampus ya tentunya kan memiliki dinamika sendiri. Ini saya nih mau tahu dong dinamika pertarungan politik kampus sehingga Mas Rafli ini bisa terpilih seperti apa? Kalau dinamika Apakah kampus, ada sokongan orang dalam, isu-isu di luar kata ya ini masih di luar ya bukan perspektif saya. Ketika BMC ini nggak ada maka nggak ada gerakan mahasiswa, itu benar atau enggak? Pocket.com. Selamat datang di Karta Ayu TV, platform media Karang Taruna Kabupaten Indramayu. Jumpa lagi dengan saya Wamin Apriansah alias Bang Gondes. Mari kita ngopi, ngobrol penuh informasi dalam segmen Suara Pemuda. Kehadiran mahasiswa di Indramayu memberikan peran penting terhadap pembangunan daerah. Sejauh mana mahasiswa Indramayu bisa mengambil peran atau ambil bagian untuk pembangunan Kabupaten Indramayu? So pasti hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa dari Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Siapakah beliau? Selamat datang Mas di Karta TV. siap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kenalan dulu nih Mas. Dari Polindra ya? Ya, dari Polindra. Polindra, Mas Rafli. Rafli. Ini Mas Rafli sama mukanya Raffi Ahmad. Enggak. Dari Mas. Iya. Ini ya mahasiswa Polindra ini kan kalau saya tahu bener nggak sih Polindra ini salah satu-satunya perguruan tinggi di Indramayu. Iya, betul sekali. Politeknik Negeri Indramayu. Iya, betul. Nah nih Mas ya, Politeknik Negeri Indramayu. Ini kegiatannya kan Presma nih ya? Iya, Presma. Kegiatan di Polindra nih boleh tahu apa aja sih selama menjadi mahasiswa Politeknik nih? Ini di luar dari yang akademik ya, Mas. Kalau mahasiswa Polindra itu aktivitasnya kalau di luar dari akademik itu bermacam-macam. Termasuknya ada yang bermain voli di lapangan. Kebetulan di Polindra ada lapangan. Ada 8 volinya punya ya Polindra. Ada yang bermain bola di depan gedung GC. Itu ada gedung unit pertama di Polindra juga. Sama kalau teman-teman Ormawa ataupun organisasi di Polindra itu diskusi sorenya rutin. Meskipun anak teknik yang penuh dengan tugas, dengan kegiatan masih dilakukan kegiatan non akademiknya tuh. Oh masih rutin sekali diskusi sorenya. Kalau sampai nih dari fakultas apa nih Mas? Dari Fakultas Teknik Informatika. Informatika. Ini bisa jadi Presma luar biasa ini Mas. Anak teknik yang kemudian secara materi kuliah itu banyak, tapi mampu manajemen waktu. Nah rahasia ini bisa sampai menjadi mahasiswa nomor 1 di Polindra nih. Ya Mas, harus ada yang namanya motivasi diri untuk membangun yang namanya perubahan yang menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kalau dilihat dari tujuan saya pribadi sendiri untuk menjadi mahasiswa nomor 1 di Polindra itu, saya melihat beberapa dinamika yang harus diperbaiki lah dengan saya, dan saya juga menyadari mempunyai jiwa kepemimpinan yang berbeda, dan semoga apapun jiwa kepemimpinan saya bawa itu dampaknya bermanfaat bagi seluruh mahasiswa di Polindra. Ini luar biasa ini motivasi yang sangat keren ya untuk mahasiswa dan juga tapi kadang kan di mahasiswa teknik itu kan tugasnya tuh banyak Mas. Ya. Tugas banyak, mata kuliah padat, apalagi kalau bicara teknik itu bicara ilmu pasti. Nah, ini untuk mengatasi kepadatan dan kegiatan mahasiswa rumusnya apa nih? Jadi rumusnya seperti ini. Jadi kan kalau misalkan kita sebagai mahasiswa tugas pertamanya apa yang harus didahulukan, yaitu adalah akademik dulu. Akademik ya pasti lah. Kalau misalkan memang contohnya seperti ini, di hari perkuliahan di Polindra kan kadang fleksibel ya Mas ya, kadang fleksibel. Tapi kalau memang ada tugas sebelum di hari jam 3 sore itu semua full. Diibadat semuanya, dimulai dari pagi sampai siang walaupun ada jam kos. Dan tuh besoknya ada deadline, itu semua dikerjakan agar nanti sebelumnya dan setelah itu bisa melakukan kegiatan di luar dari itu. Harus wajib dikerjakan. Wajib mengikuti kegiatan. Wajib. Ini ngatur BEM, ngatur UKM, ngatur semua lah. ini luar biasa Mas Rafli ini. Ini anak muda yang luar biasa kawan-kawan Taruna ya. Nah Mas, ini saya kan setiap
pertarungan dalam politik kampus ya tentunya kan memiliki dinamika sendiri. Ini Iya, betul. saya nih mau tahu dong dinamika pertarungan politik kampus hingga Mas Rafli ini bisa terpilih seperti apa? Kalau dinamika Apakah kampus, ada sokongan orang dalam atau ya, ada support dari sistem Polindranya sendiri? ya kalau Polda sebetulnya dalam sistem politiknya memang ya lumayan agak sulit ya. Apalagi Agak keras lah agak ya. keras lah. Apalagi anak-anak teknik semua itu. Nah, apalagi terjangkaunya ingin mempunyai impian sebagai presiden mahasiswa itu harus lebih ditingkatkan lagi lah, dimaksimalkan lagi pendekatan dengan orma-ormanya. Pertarungannya enggak biasa dong kalau sama anak-anak teknik. Wah, itu urusan ini lah. Lebih sulit lah. Sulit dijelasin ya. Betul Tapi sekali. ini luar biasa loh dia kemudian kawan-kawan Polindra ini mau sadar terhadap perkembangan politik ya kan. Apalagi mau berkontestasi dalam internal kampus. Nah, Mas, ini di Indramayu kan ini sudah selesai ngadain politik pilkada. Nah, ini kan tentunya merasakan nih perjalanan Ya. tahun kemarin ya, kemudian di kepemimpinan yang lama. Ini apa saja yang udah dilakukan oleh mahasiswa Polindra nih selama pemerintahan yang kemarin? Jadi selama saya menjabat itu kan tahun kemarin ya 2024 tepatnya di bulan Agustus itu kan mendadak ya Mas karena ada beberapa isu yang untuk sebagai pematik mahasiswa untuk harus terjun ke lapangan. Itu kalau saya tahu dan yang salah itu isu keputusan MK. Keputusan MK. Iya, sama terakhir kali kemarin itu PPN 12%. Oh, PPN 12% sempat mengkaji juga. Sempat, justru itu sama teman-teman Polres Kota juga. Sempat aksi enggak itu? Tidak, Oh, tidak, cuma hanya beraudiensi atau hanya berpandangan publik saja, ruang pandangan publik, ruang dan publik. advokasi dan mengkaji bersama-sama sama teman-teman Polres Kota. Pas kenaikan PPN. Betul. Berarti selain daripada akademis kewajiban yang ditempuh, Ya, itu memikirkan daerah juga ini ya. Mas Rafli ini, Mas aslinya orang mana ini Mas Rafli itu? Orang Sumatera Barat, Orang Sumatera Barat. orang Padang, Orang sebetulnya. Padang. Cuman tinggal di Indramayu sekarang. tinggal di Indramayu sekarang. Berarti KTP-nya orang Indramayu. Indramayu, tapi keturunan Padang. Iya, Oh, betul. pantas saja nih orang-orang Padang banyak orang intelektual, Mas. Waduh. Ya, oke Mas Rafli, ini saya lebih dalam lagi nggak apa-apa kan ya nanya kenapa? tentang BEM Polindra. Sebenarnya BEM Polindra itu ada sejak kapan? Karena orang tahu kan perguruan tinggi itu yang tertua di Unwir. Nah, ini Polindra sejak kapan ada Polindra? Kalau di track record sejarah dari Polindra ya Mas ya, itu kan waktu Polindra sebelum menjadi negeri itu sudah ada BEM Polindra. Sebelum negeri. Iya betul. Berarti Polindra nggak langsung negeri berarti. Belum. Swasta dulu, Swasta di bawah yayasan dulu Iya ya. betul. Namanya itu Politeknik Indramayu saja. Politeknik Indramayu. Nah waktu tahun 2014 kalau saya tahu itu sudah bermulai negeri, Politeknik Negeri Indramayu. Dan Ya. udah ada pengurusan BEM pada saat itu. Iya betul, ada pengurusan BEM juga. Udah aktif juga berarti ya. Aktif juga. MPM itu baru saja dibentuk. Oh, baru bisa dibentuk lembaga legislatif mahasiswa ya. MPM itu kalau tidak salah di Polda itu dibentuknya waktu sudah negeri. Oh, sudah negeri. Sebelum-sebelumnya hanya BEM sama beberapa prodi saja jurusan yang di Polda. Nah, kalau kegiatan BEM Polindra ini beda nggak sama kampus yang lain nih kegiatannya? Ada yang membedakan nggak? Sebetulnya tergantung saya ya. Kalau saya sebagai pimpinan dari eksekutifnya itu kan ada diskusi rutin tiap malam, diskusi. Rutin wajib untuk Kadang-kadang kalanya diskusi sama beberapa pengurus, ada kalanya memang diskusi setiap 1 minggu sekali dengan teman-teman Ormawa juga. Berarti hampir Fleksibel lah. setiap hari kita ngadain diskusi. Fleksibel. Fleksibel aja, berarti tetap mengisi ruang-ruang intelektual kita gitu ya. Betul. Oke, apa nih ya Mas, BEM Polindra nih ikut BEMSI nggak? BEM seluruh Indonesia atau BEM seluruh Indramayu? Kalau BEMSI dari BEM Polda masih tetap bergabung. Kebetulan kan dari kemarin sudah ada ajakan dari beberapa Polres Kota. Kampus Polres Kota Ya. gitu ya. Jadi kemarin juga sudah mulai aktif diskusinya. Itu kalau BEM seluruh Indramayu. Nih kalau boleh tahu kampus Polres Kota tuh kampus apa aja nih? Kampus. Oh, ada namanya Polres Kota ini. Ya, Polres Kota itu termasuknya Akemigas, Akamigas, Unwir, Stikes, Aksari, sama Polindra. Polindra sama Amik. Amik, betul. 6 kampus ya. 6 kampus. Oh, itu Polres Kota. Apa yang membedakan dengan kampus yang lain ini ya?
kok bisa namanya poros kota ini? Karena Penasaran saya. karena kan dalam lingkupnya dalam kota lah, makanya bisa dinamakan poros kota. Jadi lingkupnya terdekat terlebih dahulu sebelum Nah ini kalau jangkauan pandangan di luar mahasiswa kota. BEMS-nya kan udah nggak aktif nih. Ini seharusnya seperti apa sih? Press Rafli Itu di BMC. di BEMS ini. BM seluruh Indonesia apa Indramayu? Se-Indramayu. Indramayu nggak aktif. Kebetulan aktif mas, Oh masih aktif. masih aktif. Ada nggak pengurus BEMS-nya? Waduh belum ada. Tapi sudah mulai aktif lah mas. mengenai Oh sudah mulai diskusinya. aktif lah. Sudah mulai Sudah. tampil. Termasuk Sudah tampil lah. mengawal pemerintahan yang kemarin juga ya. BEMS Betul, sempat turun. betul. Nah soalnya ini Betul sekali. isu-isu di luar kata ya ini masih di luar ya bukan perspektif saya. Ketika BEMS ini nggak ada maka nggak ada gerakan mahasiswa itu bener atau enggak? Sebetulnya ada mas, ada pergerakan mengenai isu-isu daerah ataupun nasional, cuman harus ada beberapa pertimbangan lah ketika dari beberapa aliansi itu harus terjun ke jalan. Makanya dari beberapa BMC ya termasuknya itu banyak sekali yang berhalangan beberapa pendapat dari beberapa aliansi, ada kalanya yang sulit untuk diajak ataupun ada beberapa yang antusias dengan isu-isu yang sudah beredar atau lagi hangat tuh macam-macam. Tapi Polindra harus tetap berada pada garis perjuangan dan pergerakan mahasiswa harus, dong. karena Polda dari sejak awal track record itu sebagai julukan kampus pergerakan. Kampus pergerakan meskipun Pergerakan. teknik. Teknik. Ini ini saya nggak bisa membayangkan gitu bagaimana proses di dalam Polindranya seperti apa Mas prosesnya sampai bisa memiliki tekad dan juga keyakinan bahwasanya Politeknik harus bisa menggerakkan mahasiswa juga ini. Ya kami sangat betul-betul yakin sekali ya dengan Polindra yang memang masih menyadari peran mahasiswa itu seperti apa dan memang menganut dalam fungsi mahasiswa seperti apa, dan generasi intelektual itu harus yang namanya sadar dan terbuka dengan isu-isu kedaerahan yang memang berdampaknya itu semua orang atau semua pihak. Harus sadar gitu. Nah, ini harus kan menyadari lah. banyak background mahasiswa juga bukan semuanya sama seperti Bang Rafli kan. Ada Iya, yang mahasiswa betul. kutu buku, ada yang mahasiswa kuliah kerja, ada juga Betul. mahasiswa yang masa bodoh gitu. Nah, untuk bisa mengakomodir hal itu apa nih, Mas? Ya paling yang pertama yang saya lakukan kalau buat seluruh mahasiswa itu sangat antusias sekali, itu dari BEM Polda mempunyai kajian terlebih dahulu agar bisa menyampaikan beberapa yang didapatkan oleh badan yang seperti mahasiswa tersendiri ya. Dan setelah itu dan semua juga sudah melalui proses prosedurnya tahap-tahapannya, jadi mengajak beberapa himpunan-himpunan setiap prodinya terlebih dahulu dan minta tolong kepada untuk mengordinir semuanya untuk antusias terhadap isu ini. Ini pantas saja jadi Presma ini bisa ini cari suaranya ini. Pantas saja jadi Presma ini. Mengakomodir turun ke bawah ya. Langsung turun ke bawah. Langsung turun ke bawah mengajak untuk menyadarkan mereka. mereka. Ya ini ya ini nggak salah berarti Polindra punya Presma Mas Rafli ini. Luar biasa kawan-kawan Karang Taruna. Nah ini lanjut ya Mas, nggak apa-apa kan lebih dalam lagi nih. Ya, siap boleh. Ya, Sekali. ya kita terbuka personal mahasiswa karena Ya siap. saya dulu juga seorang mahasiswa. Silakan. Nah ini Mas Rafli, ketika dinamika terjadi di Polindra, ya anak-anak teknik dengan backgroundnya sendiri, yang menjadi kesulitan adalah bagaimana menyadarkan mereka untuk aktif dalam suatu organisasi. Iya betul. Polindra ini terkenal dengan aktif organisasinya. Kampus umum aja sulit untuk mengajak mahasiswa aktif. Ini Polindra bisa mengajak mahasiswa untuk aktif. Nah, Iya betul. ini Mas Rafli, apa nih yang menjadi dasar sehingga Mas Rafli mampu membawa atau mampu mengajak mahasiswa Polindra aktif di organisasi? Ya, jadi kalau misalkan untuk mengajak beberapa mahasiswa aktif yang memang backgroundnya itu tidak ada minat ke organisasi ya, itu tergantung cara kita untuk membrandingnya, Menawarkan organisasi tersebut. Karena begini Mas, karena kan semua manusia itu berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Karena yang saya telusuri dan dianalisis tersendiri, ada beberapa pandangan dari mahasiswa itu ya, kalau memasuki organisasi buang-buang waktu dan tidak ada manfaatnya ataupun hanya sia-sia saja. Buang-buang pikiran lah. Cuman
saya tetap menyadari dan berbuka pandangan di situ tidak semua organisasi seperti ini. Dan nyatanya dan saya memberikan edukasi yang sangat efektif dan sangat positif bagi mahasiswa tersebut agar pandangan yang memang opini publiknya sekian jadi berubah drastis. Itu Jadi karena seperti ada keaktifan dari mahasiswa sendiri ya. betul. Betul sekali. Berarti selain daripada mengajak mereka, Mas Rafli ini selama menjadi presiden mahasiswa nih apa visi besarnya? Terutama untuk pembangunan Indramayu. Jadi sesuai dengan visi saya Mas ya. Visi saya kan kalau di kampus itu meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Kalau di luarnya responsif terhadap isu nasional maupun isu daerah. Responsif terhadap isu nasional maupun Ya, isu betul, daerah. betul. Nah, salah satu isu daerah yang ditanggapi oleh Mas Rafli. Jadi yang selama saya menjabat, selama berjalan pengurusan itu yang tadi saya sampaikan awal, yaitu keputusan MK itu yang pertama, Nasional itu isu nasional. nasional, sama beberapa dari desa itu ada beberapa kerugian mengenai beras yang memang padinya itu masih belum tumbuh. Gagal panen. Gagal panen, betul. Pernah disikapi oleh Polindra isu gagal panen. Pernah. Dan terakhir kali itu mengenai PPN juga pernah. PPN isu nasional Tempat itu Desa Eretan juga itu BEM Polda juga mengkaji itu. Banjir rob yang sekarang. Iya betul. Kalau teman-teman lihat silakan dicek aja di Project Ulang BEM Polda itu ada kajian mengenai Desa Eretan. Nah, lantas kemudian pasca mengkaji apa nih yang sudah ditempuh oleh kepemimpinan di Pres Rafli ini? Jadi kebetulan kan ini hanya pengkajian dan membawa poin-poin tuntutan agar dari beberapa pimpinan daerah itu menyadari Pemangku kebijakan. pemangku kebijakannya itu harus menyadari. Kenapa? Karena ada yang desa itu harus yang namanya membutuhkan pemimpin yang peduli dengan sosok desa yang memang banyak yang harus diperbaiki lah mengenai termasuk eretan. Sadar akan potensi desa kemudian peduli terhadap desa ya. Iya betul. Pemimpin harus seperti itu seharusnya Indramayu. Betul, seharusnya. Nah kalau dulu itu gimana itu? Dulunya yang kayak apa tuh Mas? Oke, nah ini Mas Rafli ya, berarti ini luar biasa pandangan dari Mas Rafli, kemudian selaku presiden mahasiswa, selaku mahasiswa juga yang selalu support terhadap pembangunan daerah. Nah ini kalau kita kan udah dulu nggak usah dibahas lah, Iya, betul. ya kan dulu jadi pembelajaran kita bagaimana mahasiswa peran aktif melakukan tindakan-tindakan aksi ataupun menyuarakan pendapatnya. Nah ini di pemerintahan yang baru karena Indramayu baru selesai pilkada ini. Iya betul. Saran, harapan dan saran untuk pemerintahan yang baru. Ya kalau saran dari saya ya harap melihat dan memperhatikan desa-desa yang mungkin terpencil di Indramayu yang masih membutuhkan sosok pemimpin yang menyadari beberapa potensi desa yang masih harus diperbaiki dan masih belum berkembang. Tapi salah satu contohnya ya Mas, saya kan dari BEM itu mengadakan pengabdian dan beberapa desa itu ya banyak sekali membutuhkan yang banyak permasalahan yang harus dibenahi. Salah satu contohnya banyak sekali yang kena stunting Mas. Stunting. Kena stunting dan beberapa SDM di masyarakat desa itu memang masih belum terpenuhi lah karena yang beberapa dari guru-guru yang memang SD ataupun TK itu kan Mas ya, itu kan orang tua masing-masing itu masih belum mendukung anaknya harus sekolah lah atau menjenjang di perguruan tinggi itu masih belum ada Mas. Itu yang harus dibenahi. IPM-nya berarti IPM. Iya sama UMKM-nya, sama beberapa ya kesadaran yang SDM-nya juga harus diperbaiki lah. Nah harapannya tadi sarannya seperti apa Mas sarannya? Ya sarannya mungkin dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah harus memberikan solusi ataupun inovatif terhadap desa dan membuat suatu program ataupun pelatihan yang memang dampaknya bermanfaat bagi desa itu sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Oke, ini luar biasa Presiden Mahasiswa Polindra sudah menyampaikan, sudah berkenan hadir di podcast Karta Ayu TV kawan-kawan. Thank you, nggak terasa ya kita sudah di ujung acara. Terima kasih yang udah nonton dan tetap suarakan suara mahasiswa karena mahasiswa berperan untuk pembangunan daerah Indramayu.